untuk ngajak semuanya belajar tentang masalah keikhlasan di dalam berderma, keikhlasan di dalam sedekah, keikhlasan di dalam memberi. Nanti kalau kita sudah tahu, maka insya Allah kita akan jadi orang yang ikhlas. Yang pertama-tama adalah dalam hidup ini sebetulnya kita tidak pernah berhubungan dengan manusia. Umat Islam ini hidupnya itu selalu hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita mau berhubungan dengan kambing, kita nggak boleh berhubungan dengan kambing, tapi kita disuruh berhubungan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana cara memperlakukan kambing menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul tak betul? Nggak boleh kambing diaret-eret, ditarik-tarik. Bahkan kalau mau menyembelih kambing pun sampai diajarin caranya nyembelih. Nggak boleh di hadapan kambing yang lain. Pisaunya harus tajam. Ini semua kita lakukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Allahnya, bukan lihat kambingnya. Ya, bukan lihat kambingnya. Dalam jual beli kepada orang-orang yang bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak boleh melihat, oh ini orang nggak iman sama Allah, berarti boleh saya tipu. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu, karena kita disuruh berhubungan dengan Allah Ta'ala. Allah ngajarin kita caranya kita berbisnis dengan manusia. Siapapun orangnya, kamu harus jujur, nggak boleh kamu dusta. Kalau ada cacat, ada aib di daganganmu, kamu harus sampaikan, kamu harus ceritakan. Nggak boleh kamu tutup-tutupi. Ya, nggak boleh kamu tutup-tutupi. Kita berhubungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi yang dilihat Allahnya. Begitu pula terhadap anak. Betul, anak itu memang lahir dari rahim ibu, tapi ibu nggak boleh memperlakukan anak semena-mena. Meskipun itu bagian dari dirimu, meskipun Allah juga mengancam anak, kamu nggak akan dapat ridhonya Allah kalau nggak diridhoin orang tua. Itu bagiannya anak. Tapi bagiannya orang tua tidak boleh berlaku zalim kepada anaknya. Harus menyayangi anaknya dengan sepenuh hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Allahnya. Makanya Rasul bersabda SAW, Allah merahmati seseorang, rahimallahu mura'an a'ana waladahu ala birrih, yang dia itu membantu anaknya jadi anak yang bisa bakti sama dia. Artinya orang tua ini tidak ngasih beban sama anaknya yang menyebabkan anak durhaka. Dibantu anaknya, gimana caranya anak saya bisa bakti sama saya. Nah, ini orang tua yang dapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk terhadap urusan al-duitu wal hartau. Duit ini nyotro ya, arto, fulus ya, bab fulus, apalagi money, ada bahasa lain lagi? Biasa kok bab duit kan pada hafal nih. Apa? Wah, itu saya belum tahu itu bahasa itu. Bahasa planet mana itu ya? Oh ya, Masya Allah. Nah, ini bahasanya macam-macam untuk uang itu. Bagaimana kita bermuamalah dengan uang ini kepada siapapun, siapapun, kita nggak boleh lihat orang yang kita ajak muamalah, tapi suruh lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya mau kasih hadiah Ustadz Iis misal gitu. Saya nggak boleh begini dalam hati, oh Ustadz Iis sudah nih saya kasih. Kalau bukan karena saya nggak bisa beli handphone Ustadz Iis nih. Ini duit saya yang kasih. Gara-gara saya Ustadz Iis bisa beli handphone. Saya nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Saya harus melihat, alhamdulillah Allah memberi saya kelebihan dibanding yang lain, dan orang lain menjadi penyebab saya dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mau terima pemberian saya. Jadi ketika saya memberikan, loh
ngomong handphone dapatnya air sama kopi nih. Masya Allah, pertanda rezeki yang baik. Amin. Ya, cangkirnya hello juga Mas Roni ya. Ketika saya memberi Ustadz Iis misalnya uang kepada Ustadz Iis untuk beli handphone, saya harus merasa dalam hati, alhamdulillah Ustadz Iis mau terima pemberian saya, sehingga saya dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berkat orang yang mau terima ini. Di hati saya ngucap terima kasih kamu mau terima pemberian saya. Pertanyaan saya, selama ini kalau ngasih orang udah mikirnya gitu belum? Ya, kita cek yang gampang aja, suami istri. Ini ibu ini kalau masak buat suami udah mikirnya terima kasih suamiku mau makan makananku atau boro-boro tak masak no. Untung saya masakkan kamu. Yang mana bu? Bu, yang mana ini? Untung saya masakkan atau alhamdulillah suami saya mau menyantap masakan saya. Alhamdulillah masakan saya ini dimakan oleh suami saya, sehingga saya dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala gara-gara suami saya mau terima masakan saya. Jadi tiap hari masakan suami itu pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira udah bisa begitu belum? Suami keluar cari nafkah, dikatakan dalam hadis, sesuatu yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu adalah sodakoh. Makanan sekecil apapun, sebutir korma itu adalah sedekah. Sedekah yang terbaik pada keluarga. Jadi ketika suami cari nafkah, lelah, capek dan lain sebagainya, dapat duit, kok istrinya minta? Pertanyaannya, isone mau ngadong tok. Itu ucapan kita. Bisanya cuma mengadahkan tangan, tinggal ngomong tok, minta, nggak tahu capeknya suami ini. Apakah kita seperti itu atau alhamdulillah saya nggak repot-repot cari pahala, nggak perlu keliling kemana-mana, di rumah ada yang mau nerima? Pertanyaan saya, yang pertama atau yang kedua ucapan kita? Ini kok banyak pria-pria bungkam. Oh, maskeran ya. Maskeran, maklum pakai masker jadi ya bungkam, suaranya nggak terdengar kan begitu ya. Nah, ini muamalah sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita terapkan ke dalam kehidupan ketika kita bersama manusia, yang kita lihat adalah Allah. Makanya surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali khatam Al-Qur'an. Karena Al-Ikhlas itu memang betul-betul ikhlas, luar biasa. Semuanya ditujukan pada Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Jadi ngapa-ngapain pun yang dilihat Allah. Allah. Selalu yang dipikir Allah, gak pernah yang lain. Ini saya mau kasih resep malam hari ini insya Allah. Kalau jenengan yakin, paham, amalkan, pasti hidupnya enak. Tapi kalau setengah-setengah jangan coba-coba ya. Biasanya orang kalau setengah-setengah kan nabrak ya. Nyalip kok setengah-setengah, nabrak enggak itu? Nabrak, harus yakin. Yakin. Insya Allah akan seperti yang diyakini. Coba masing-masing buka surat Saba. Ya, yang punya aplikasi Al-Quran, buka surat Saba ayat 39. Yang pegang mushaf di rumah, buka surat Saba ayat 39. Qala Allah Ta'ala, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Tuhanku Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi Allah itu yang ngasih rezeki, yang ini rezekinya banyak, yang ini rezekinya sedikit. Itu yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang jatahnya kok hari ini dapatnya 100 juta, sementara yang lain dapat jatahnya cuma 1000 perak, 1000 rupiah untuk duitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Enggak malaikat, enggak siapapun, itu langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma
Ini menariknya di sini. Dan apapun, mau duit, mau makanan, ya apapun itu, anfaktum yang kamu dermakan kepada orang lain, fahuwa yukhlifuh, maka dia Allah yang akan menggantinya. Maka dia Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya dia Allah itu sebaik-baik yang maha memberikan rezeki.